Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, jumpa lagi bersama saya Nadira, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Kota Cirebon, gelombang pertama Pusdikmin Polri. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang dua artikel. Artikel yang pertama tentang pemanfaatan teknologi di era digital oleh ASN. Nah, di sini saya sudah mendapatkan artikel yang luar biasa dengan judulnya adalah, kita lihat di sini ya, tentang ASN Kabupaten Cirebon diharapkan menguatkan etika digital di era AI. Berita dari laman website BPSDM Kominfo di 16 Oktober 2025. Di sini kita tayangkan ya. Nah, ini dia isi dari artikel yang sudah saya tampilkan. Artikel ini melaporkan kegiatan literasi digital untuk ASN di Kabupaten Cirebon dengan tema etika dan budaya digital di era AI. Kegiatan ini diinisiasi oleh Pusat Pengembangan Literasi Digital BPSDM Kominfo dan menekankan pentingnya penguatan etika, keamanan, serta profesionalisme ASN dalam menghadapi era teknologi cerdas. Narasumber juga menegaskan bahwa ASN harus menjadi pengendali teknologi, bukan sekedar pengguna. Kemudian wajib berpikir kritis dan etis dalam setiap interaksi digital. Kemudian perlu memahami risiko penyalahgunaan AI, kebocoran data, dan pelanggaran hak cipta. Dan terakhir, narasumber juga menegaskan bahwa ASN didorong untuk menerapkan prinsip transparansi, inklusivitas. Dan narasumber juga menegaskan bahwa ASN didorong untuk menerapkan prinsip transparansi, inklusivitas, dan berkelanjutan digital sesuai etika AI nasional SE Menkominfo nomor 9 tahun 2023. Nah, sekarang saya akan mencoba menganalisa penyebabnya kenapa perlu penguatan etika digital nih untuk ASN. Yang pertama, untuk percepatan transformasi digital dan adopsi AI. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah mulai memanfaatkan AI dan Big Data dalam pelayanan publiknya, mulai dari administrasi, kepegawaian, informasi publik, dan pengaduan masyarakat. Namun, pemahaman ASN terhadap teknologi dan etika digital ternyata belum merata. Akibatnya, terjadi celah literasi digital antara kemampuan teknis dan kesadaran etis. Lalu, penyebab yang kedua juga nih, kenapa perlu dikuatkan etika digital untuk meningkatkan risiko penyalahgunaan teknologi. Banyak kasus ASN yang kurang bijak nih menggunakan media sosial, seperti membagikan informasi tanpa verifikasi, menulis opini publik, atau mengunggah konten yang tidak sesuai dengan kode etik. Artikel ini juga muncul sebagai respon terhadap kekhawatiran tersebut, terutama di era AI yang bisa menciptakan hoax, manipulasi foto, video, atau deepfake, dan kebocoran data. Sehingga kita mudah percaya nih dengan apa yang disampaikan di media sosial. Kemudian ketiga, untuk penyebabnya, yang pertama kelemahan sistem keamanan dan perlindungan data. Nah, ASN sering menggunakan aplikasi digital untuk mengelola data pribadi masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman tentunya. Tapi jika tidak dibarengi kesadaran keamanan seperti penggunaan OTP ganda, enkripsi, pinjaman kata sandi, data publik bisa bocor nih datanya, bahkan disalahgunakan. Karena itu, literasi digital diharapkan meningkatkan kepatuhan ASN terhadap keamanan cyber dan perlindungan data. Yang keempat, penyebab kenapa harus dikuatkan nih ASN terhadap etika digital yaitu tuntutan profesionalisme dan akuntabilitas ASN. ASN merupakan wajah pemerintah di ruang digital. Jika ASN bertindak tidak etis atau sembarangan menggunakan media sosial, hal itu langsung mencoreng citra institusi pemerintah yang diembannya. Oleh karena itu, pelatihan etika digital menjadi strategi preventif untuk menjaga integritas ASN dan kredibilitas lembaga. Nah, tadi udah tahu nih ada 4 penyebab kenapa perlu dikuatkan etika digital terutama terhadap AI. Karena ada dampak nih jika tidak dikelola dengan baik. Pertama, ada potensi dampak negatif ya, yaitu penyalahgunaan teknologi dan informasi. ASN bisa terjebak dalam penyebaran hoax, plagiarisme digital, atau pelanggaran privasi tanpa sadar. Misalnya, penggunaan AI untuk membuat laporan atau konten tanpa memeriksa kebenaran dapat menimbulkan disinformasi
publik. Kedua, kebocoran data dan pelanggaran keamanan. Nah, ketidakhati-hatian ASN dalam mengelola data dapat menyebabkan kebocoran informasi yang sensitif, misalnya data pegawai, dokumen publik yang seharusnya menjadi rahasia. Hal ini berdampak hukum, menciptakan krisis kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Yang ketiga, dampaknya tentunya menurunnya kepercayaan masyarakat. Jika ASN tidak mampu menunjukkan etika digital yang baik, publik akan meragukan profesionalitasnya. Akibatnya, legitimasi pemerintah dan efektivitas pelayanan publik dapat menurun. Dan keempat, dampak ketika sebagai ASN tidak memperhatikan etika digital, yaitu distorsi nilai ASN berakhlak. ASN tidak menginternalisasi etika digital berpotensi melanggar nilai dasar ASN berakhlak, yaitu ke poin akuntabel, harmonis, dan kompeten. Penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab bisa merusak integritas dan loyalitas ASN terhadap negara. Nah, ketika ada dampak negatif, pasti ada dampak positif jika dikelola dengan baik penggunaan teknologi digital oleh ASN. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Nah, AI membantu ASN bekerja lebih cepat dan efisien dalam pengambilan keputusan berbasis data. Pelayanan publik menjadi lebih responsif, terbuka, dan terukur. Yang kedua, menumbuhkan budaya ASN yang melek teknologi dan berintegritas. ASN ini akan menjadi contoh bagi masyarakat dalam penggunaan media sosial dan teknologi digital secara bijak. Kita ASN sebagai pelayanan publik yang profesional akan semakin kuat. Yang ketiga, dampak positifnya jika ASN menguatkan etika digital, yaitu mengurangi resiko hukum dan reputasi. Maksudnya di sini adalah dengan memahami keamanan cyber dan hak cipta, ASN dapat mencegah kebocoran data serta pelanggaran privasi. Pemerintah daerah dapat menjaga reputasi kelembagaan di ruang publik digital. Nah, sobat ASN, kita sudah membahas ya mulai dari penyebab kalau ASN tidak meningkatkan pengetahuan tentang etika digital, kemudian dampak negatifnya, dampak positifnya. Nah, sekarang adalah kesimpulan dari analisa saya, yaitu artikel yang ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi oleh ASN harus diimbangi dengan literasi digital dan etika yang kuat. Teknologi termasuk AI bukan hanya alat kerja, tapi juga ruang moral dan tanggung jawab publik. Sobat ASN, ini adalah artikel kedua yang akan saya angkat untuk materi penyalahgunaan teknologi digital. Nah, di sini sumber utamanya dari Forum Keadilan Sumut.com yang terbit 16 Juli 2025 dengan kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek. Nilai kerugian negaranya kurang lebih 1,98 triliun. Pelakunya 4 orang tersangka, termasuk ASN aktif di Direktorat SD, SMP, staf khusus, Menteri dan Konsultan Teknologi. Periode kasus ini tahun anggaran 2020 sampai 2022, tapi diungkap di Juli 2025 oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, sedikit kita akan bahas mengenai latar belakang kasusnya. Jadi, program digitalisasi pendidikan merupakan bagian dari transformasi digital nasional untuk pemerataan akses teknologi di sekolah-sekolah. Namun, implementasi proyek ini justru disalahgunakan oleh beberapa ASN dan pihak terkait dengan melakukan pengadaan perangkat TIK berupa komputer atau tablet secara tidak transparan, penunjukan langsung vendor tertentu yaitu Chrome OS tanpa dasar teknisnya sah, kemudian markup anggaran dan manipulasi dokumen pengadaan, lalu pemanfaatan jabatan ASN untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa penyalahgunaan teknologi tidak selalu berupa kejahatan dunia maya atau cybercrime, tapi juga penyimpangan etika dan integritas dalam tata kelola proyek digital pemerintah. Kita akan membahas penyebab terjadinya penyalahgunaan teknologi oleh ASN. Pertama, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas digital. Sistem pengadaan elektronik yang seharusnya transparan ternyata masih bisa dimanipulasi oleh pihak internal. Kemudian tidak ada sistem audit digital real time
yang mampu mendeteksi penyimpangan transaksi. Ketiga, ASN yang menguasai sistem justru memanfaatkan celah teknologi untuk kepentingan pribadinya. Kemudian penyebab yang kedua adalah rendahnya etika digital dan integritas ASN. ASN di sini yang terlibat tidak menjunjung tinggi nilai berakhlak tentunya, terutama nilai akuntabel dan loyal terhadap kepentingan publik. Kemudian terdapat perilaku koruptif yang menunjukkan lemahnya internalisasi nilai integritas dan etika penggunaan teknologi. Yang ketiga adalah ASN masih memandang teknologi sebagai sarana keuntungan jabatan, bukan alat pelayanan publik. Dan yang ketiga, penyebab terjadinya penyimpangan teknologi adalah penyalahgunaan kewenangan jabatan. Nah, pelaku merupakan pejabat struktural yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan teknis dan anggaran. Lalu tidak adanya pemisah tegas antara peran mengambil kebijakan dan pelaksana proyek, memungkinkan sekali adanya konflik kepentingan. Penyebab yang keempat yaitu kurangnya kompetensi digital dan literasi etis. Di sini ASN beberapa instansi, beberapa daerah belum sepenuhnya memahami prinsip governance teknologi digital atau transparansi, keamanan data dan efisiensi. Rendahnya literasi digital mendorong kesalahgunaan penggunaan teknologi tanpa memperhatikan implikasi hukum dan etika. Nah, budaya birokrasi juga yang kurang adaptif menjadi penyebab juga penyalahgunaan teknologi, karena masih adanya budaya birokrasi lama, top down dan tertutup yang bertentangan dengan semangat digitalisasi terbuka. Kemudian resistensi terhadap sistem digital yang transparan membuat sebagian pihak mencari jalan pintas melalui manipulasi sistem. Lalu dari kasus ini ada dampaknya tentunya. Pertama, dampak terhadap pemerintah dan publik. Yaitu pertama, kerugian negara tentu sebesar 1,8 triliun dana yang harusnya digunakan untuk digitalisasi pendidikan tidak tepat sasaran. Kemudian program pemerataan teknologi bagi sekolah jadi tertinggal alias terganggu. Kemudian turun kepercayaan publik. Masyarakat semakin skeptis terhadap proyek digital pemerintah. ASN dipersepsikan tidak profesional dan hanya memanfaatkan teknologi untuk kepentingan pribadi, padahal ini hanya oknum. Kemudian dampak selanjutnya adalah terhambatnya transformasi digital nasional. Kasus ini mencoreng citra program digitalisasi pemerintah yang semula diharapkan mempercepat smart governance. Kemudian dapat menunda proyek digital serupa di instansi lain karena khawatir adanya resiko korupsi yang serupa. Nah, kalau dampak terhadap ASN dan organisasi ini, satu, menurunnya kredibilitas ASN di mata publik. ASN yang seharusnya menjadi pelaksana digital good governance justru menjadi pelaku penyalahgunaan. Kedua, hal ini menghambat proses pembinaan dan kepercayaan antar instansi. Kemudian dampak kedua dari dampak ASN dan organisasi dalam kasus ini, sanksi hukum dan disiplin tentunya. ASN terbukti bersalah, terancam diberhentikan tidak terhormat, serta dikenakan pidana tipikor. Kemudian ASN lain menjadi lebih diawasi dan dalam penggunaan sistem teknologi digital. Lalu terganggunya inovasi digital. Pegawai lain yang berpotensi berinovasi dalam bidang teknologi jadi takut mengambil inisiatif karena khawatir dicurigai tindak korupsi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari kasus ini menunjukkan bahwa teknologi digital bukan jaminan terwujudnya pemerintahan yang bersih jika tidak diiringi oleh integritas ASN dan sistem pengawasan yang kuat. Penyalahgunaan teknologi oleh ASN bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga kegagalan moral dan etika birokrasi digital. Transformasi digital, pemerintah harus diimbangi dengan transformasi karakter ASN agar nilai berakhlak benar-benar terinternalisasi dalam setiap tindakan berbasis teknologi. Itulah tadi Sobat ASN, analisa saya terkait dua artikel yang sudah disampaikan. Semoga bisa membuat. Itulah tadi Sobat ASN, analisa saya terhadap dua artikel tentang manfaatan dan penyalahgunaan teknologi oleh ASN. Semoga video ini memiliki manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.